sifat benda itu? Ada yang bisa jelaskan? Ada atau tidak? Tidak itu. Ada yang tahu? Iya. Oke, bahkan menjelaskan sedikit tentang materi kita. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, baik bentuk, baik warna dan aroma atau bau yang berubah. Nah, proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu ada beberapa proses dapat dilihat dengan mata manusia ataupun tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, wujud benda itu ada 3. Ada yang tahu? Pada itu. Apa? Oke, kalian semua minta tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, nah di sini ada benda padat, benda cair dan gas. Nah di situ ada sifat-sifat benda itu sendiri. Yang pertama itu benda padat. Benda padat ini ada berbagai macam benda padat yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita, baik di rumah, baik di sekolah kita. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Itu apa? Benda padat itu seperti apa? Buku. Oke, buku, meja, apa lagi? Kursi. Laptop, apa lagi? Kursi. Kursi, apa lagi? Papan tulis ibu. Papan tulis, oke. Nah di benda padat ini kalau kita membuat benda padat ini sangatlah susah untuk kita pisahkan. Karena kalau misalkan karena contohnya ini seperti kursi, kalau kita belah dia harus butuh effort atau tidak? Harus butuh kan? Harus butuh gergaji, betul atau tidak? Jadi kalau benda padat itu dia harus banyak-banyak butuh effort gitu. Apa? Effort itu usaha. Sudah mengerti? Kenzo sudah mengerti? Nah, effort itu apa? Oke, pintar. Nah, ini contohnya seperti buku. Kalau ibu pindahkan, nah bukunya di tangan kiri kan? Iya. Kalau ibu pindah ke tangan kanan, dia berubah atau tidak? Iya. Ya, itu yang disebut dengan benda padat. Kemudian yang kedua ini apa? Cair. Nah, benda cair ini sudah pasti tidak asing bagi kita, betul atau tidak? Betul. Ini kita sangat ditemukan di berbagai macam lingkungan, di berbagai macam tempat-tempat yang kita tempati, betul atau tidak? Betul. Contohnya, ada yang tahu? Air. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kecap, apa lagi? Bensin. Oke, dan berbagai macam banyak benda cair tersebut. Nah, benda cair ini bentuknya tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang ditampungnya. Contohnya, ibu memberi contoh ya. Ini kan gelas kan, gelas aqua kan? Iya. Dalamnya bentuk cair atau tidak? Cair. Oke. Nah, kalau ibu pindah ke sini,
gambar yang ada di kertas tersebut ya. Ya, Ibu. Sudah Ibu bisa silakan. Ya, silakan Ibu. Oh, presentasi, silakan presentasi. Gambar yang pertama yaitu tabung gas merupakan benda gas. Gambar yang kedua buku merupakan benda padat. Dan yang ketiga jus merupakan benda cair. Oke, kita tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Semangat ya, kelas semangat. Pulang. Ya, Ibu, pulang. Pulang. Salut. Salut, salut. Karena kalian semua sudah mengerti, sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu minta terima kasih kepada kalian karena sudah mau mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Oke. Nah sekarang Ibu akan kasih kalian PR untuk kerjakan di rumah, oke? Ya, Ibu. Kalian sudah mencatat atau belum? Sudah. Tidak atau belum? Oke. Kalau kalian sudah mencatat, silakan kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Ulang tepuk tangan dulu. Oke. Ibu akan kirimkan liriknya di grup kelas. Coba kalian lihat. Ya, Ibu. Nah, dia itu di dalamnya itu foto bebek angsa. Oke? Baik, ya, Ibu. Oke. Sudah siap semua? Sudah. Ayo kita semua menyanyi 1, 2, 3. Sifatnya padat, bentuknya tetap, dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Dua benda cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai pada das. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Buku yang ketiga adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai ganda. Contohnya uap, udara, dan asap. Baik, kita semua sudah mengakhiri pembelajaran kita. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Dewa. Siapa yang mau? Dewa. Selesai.